Instagram. Nah, si konsumen tuh bisa aja nanya kayak misalkan kita penasaran dari harganya, tempatnya, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada hyper personalization, yaitu dua orang yang membuka aplikasi yang sama bisa melihat iklan atau rekomendasi produk yang berbeda total. Misalkan dari teman saya tuh membuka aplikasi yang sama, misalkan Instagram. Nah, kalau saya tuh misalkan seringnya itu membuka tentang kayak memasak, maka si Instagram tuh ngasih algoritmanya tuh bakal munculin tentang resep makanan. Nah, terus sedangkan teman saya tuh sering membukanya tuh tentang sepak bola, maka si Instagram tuh bakal ngasih algoritmanya memunculkan video-videonya tentang sepak bola. Next. Terus yang selanjutnya ada benefits of digital marketing untuk pembeli. Yang pertama ada convenience and speed. Jadi pembeli itu bisa berinteraksi 24 jam dari tempat tidur mereka tanpa perlu bermacet-macetan ke toko fisik. Misalkan kita lagi butuh barang urgent, nah kita tuh gak harus keluar rumah, tapi kita tuh bisa buka handphone, terus buka Shopee, kita pilih barang yang kita mau, lalu kita bandingkan harganya, lalu kita bisa langsung bertransaksi tanpa harus itu kita tuh membayar ke luar. Terus yang kedua ada information access and transparansi, yaitu konsumen memiliki kekuatan penuh untuk membandingkan harga, membaca ulasan, dan melihat spesifikasi barang dalam hitungan detik. Jadi misalkan kalau kita mau beli suatu barang, pasti kita tuh nyari informasinya terlebih dahulu, entah dari ratingnya, ulasan di TikTok, dan lain-lain, biar kita tuh bisa tahu kekurangan dan kelebihan si produk tersebut. Terus yang ketiga ada personalized experience, yaitu konsumen mendapatkan konten dan penawaran yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka, mengurangi sampah iklan yang mengganggu. Selanjutnya ada benefits of digital marketing to sellers. Yang pertama itu ada cost efficiency, yaitu memasang iklan digital itu jauh lebih murah dibandingkan menyewa papan iklan, jalan raya atau slot iklan TV, dan bisa dimulai dengan anggaran kecil. Contohnya itu misalkan penjual hijab tuh pengen mempromosikan produknya. Nah, kalau misalkan kita si toko hijab ini memasang baliho itu kan pasti biaya itu pasti lebih mahal. Nah, sedangkan ada cara lain untuk dia mengeluarkan biaya itu lebih murah, yaitu bisa aja lewat live TikTok atau kita bisa mempromosikan itu lewat video. Terus yang kedua ada measurability, yaitu penjual tahu persis berapa orang yang melihat iklan, berapa yang mengklik, dan berapa yang akhirnya tuh membeli. Dan yang terakhir ada global research and agility, yaitu toko kecil di daerah tuh bisa menjual produknya ke seluruh dunia, dan jika ada strategi iklan yang salah, penjual tuh bisa langsung mengubahnya saat itu juga, jadi gak perlu membongkar balik. Contohnya itu misalkan seorang pengrajin tas di Lampung tuh dapat menjual produknya tuh ke Jakarta, Bali, bahkan luar negeri melalui marketplace dan media sosial. Nah, kalau misalkan iklannya tuh digunain kurang menarik, penjual tuh bisa langsung mengganti desain atau target iklannya tanpa biaya yang lebih besar. Yang terakhir ada preparing for digital marketing. Yang pertama ada knowing the digital customer. Jadi memahami perilaku, kebutuhan dan kebiasaan konsumen di dunia digital, seperti cara mereka mencari informasi, berbelanja, dan berinteraksi melalui internet atau media sosial. Contohnya itu misalkan sebuah toko kosmetik itu pengen nargetin produknya tuh ke remaja dan mahasiswa. Nah, mereka tuh perlu tahu si mahasiswa ini tuh sering menggunakan aplikasi apa, terus dia tuh perlu apa. Nah, serta jenis konten yang mereka sukai. Nah, yang kedua ada understanding consumer omnichannel navigation behavior. Jadi dia ini memahami cara konsumen berpindah dan berinteraksi melalui berbagai saluran online maupun offline, yaitu saat mencari atau membeli produk. Jadi contohnya itu misalkan seorang konsumen itu melihat iklan sepatu di Instagram. Nah, kemudian mencari reviewnya itu di YouTube, dari TikTok, atau di Google dan lain-lain. Nah, membandingkan harga di Shopee ke marketplace lainnya. Dan akhirnya tuh membeli di toko offline karena pengen mencoba ukuran secara langsung. Yang ketiga itu ada using experimentation to understand what works. Jadi menggunakan percobaan atau uji coba untuk mengetahui strategi mana yang paling efektif dalam menarik konsumen. Contohnya itu misalkan perusahaan tuh membuat dua versi iklan yang berbeda. Jadi iklan pertama tuh
Misalkan si perusahaan ini menggunakan diskon 20%, sedangkan iklan kedua itu menggunakan promo gratis ongkir. Nah, setelah melihat hasilnya, perusahaan dapat mengetahui iklan mana tuh yang menghasilkan produk penjualan itu lebih tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang omni-channel strategi. Nah, omni-channel strategi itu apa sih? Di dalam era digital, pemasaran tidak hanya lagi memilih antara saluran fisik atau digital. Konsumen zaman sekarang itu biasanya bergerak secara dinamis dan realistis. Nah, dia bisa dicek tuh di situs web, media sosial, ataupun toko fisik sebelum melakukan pembelian. Nah, strategi omnichannel yang sukses ini adalah strategi yang mampu menyatukan seluruh saluran digital dan fisik ini secara harmonis. Jadi, satu pengalaman merek yang terintegrasi bagi konsumen. Jadi, semuanya saling terhubung antara online dengan toko fisiknya. Lanjut next. Nah, sekarang kita masuk ke online marketing atau pemasaran online. Pemasaran online ini adalah pemasaran yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan situs web perusahaan, iklan, dan promosi online, pemasaran email, video online, dan juga blog. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Next. Sekarang website and branded web communities atau situs web dan komunitas merek. Nah, situs web sendiri ini adalah langkah pertama yang krusial dalam pemasaran online. Kotler ini tuh bagi jadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ada marketing website atau situs web pemasaran. Tujuannya dia menciptakan ini yaitu berinteraksi dengan konsumen guna mengarahkan mereka lebih dekat pada pembelian langsung atau hasil pemasaran lainnya. Contohnya itu pada situs e-commerce seperti Shein. Di dalamnya itu terdapat kupon, ulasan foto pelanggan, pilihan pembayaran, dan fitur interaksi seperti poin hadiah, dan semuanya dirancang untuk mempermudah transaksi. Lalu yang kedua ini Kotler menciptakan brand community website atau situs web komunitas merek. Tujuannya itu adalah tidak berfokus pada penjualan langsung, melainkan menyajikan konten merek yang menarik untuk menciptakan komunitas pelanggan di sekitar merek tersebut. Contohnya itu ada pada situs dan aplikasi Peloton. Situs ini tuh menyatukan jutaan penggemar kebugaran untuk berbagai pengalaman melalui kelas live stream, forum Kadazawa, serta konten-konten blog motivasi. Lalu yang kedua ada namanya online advertising atau iklan online. Nah, iklan online ini tuh digunakan untuk membangun penjualan merek atau menarik pengunjung ke platform digital perusahaan. Bentuk utamanya itu meliputi yang pertama ada online display advertising. Online display advertising ini adalah iklan yang muncul di layar pengguna saat menavigasi situs web atau aplikasi, misalnya kayak banner ad gitu. Terus iklan modern saat ini tuh memanfaatkan rich media seperti animasi, suara, video, dan interaktivitas agar lebih menarik. Lalu ada yang kedua namanya search related ads atau iklan terkait pencarian. Jadi iklan yang itu tuh bakal muncul saat kita mencari kata kunci yang dicari. Nah, dan juga ada email marketing atau pemasaran email. Nah, pemasaran email itu tuh merupakan pemasaran yang dilakukan lewat mengirimkan beberapa email kepada konsumen. Nah, meskipun merupakan salah satu alat yang tertua, email sendiri ini tuh tetap menjadi salah satu saluran digital yang paling efektif karena memiliki ROI atau return on investment yang tinggi. Nah, email ini digunakan untuk mengirimkan pesan personal, penawaran khusus, dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, kalau misalnya kan kalian kalau daftar aplikasi-aplikasi kayak GoPay, Shopee, gitu-gitu kan suka ada email yang muncul kan di email kalian. Nah, itu mungkin merupakan email marketing. Lalu yang keempat ini ada namanya online videos atau videos online. Nah, pemasaran sekarang itu tuh banyak memanfaatkan video-video seperti YouTube, TikTok, atau video di situs web lainnya. Nah, untuk mengunggah konten digital, konten video tersebut tuh dapat berupa video edukasi, iklan digital, atau ulasan produk yang memiliki tingkat keterkaitan engagement yang
promosi, video edukasi, itu namanya video content. Lalu yang terakhir ada namanya blogs. Nah, blog sendiri ini adalah jurnal online atau halaman web tempat orang atau perusahaan memposting pemikiran, ulasan, dan konten lainnya terkait topik tertentu. Perusahaan menggunakan blog untuk menunjukkan keahlian industri, sekaligus meningkatkan SEO atau Search Engine Optimization di situs web mereka. Jadi itu blog itu tuh berupa situs web yang dibuat oleh perusahaan untuk mempromosikan perusahaan mereka. Jadi kalau kita search misal perusahaan Gojek, nah dia punya blognya sendiri untuk memasarkan perusahaan mereka. Nah sekarang kita masuk ke social media marketing atau pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial ini adalah pemasaran yang memanfaatkan jaringan sosial online seperti Facebook, Instagram, X atau Twitter, TikTok, dan Metaverse untuk melibatkan konsumen dan membangun komunitas merek. Jadi di dalam sosial media marketing ini tuh kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi online untuk lebih dekat lagi dengan konsumen, jadi lebih terkenal lagi. Next. Nah, caranya itu yang pertama itu ada using sosial media atau menggunakan media sosial. Perusahaan ini dapat menggunakan media sosial dalam beberapa cara. Yang pertama ini ada berpartisipasi dalam saluran yang sudah ada. Jadi perusahaan ini tuh bakal membuat akun resmi perusahaan di platform besar seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk membagikan konten dan berinteraksi langsung dengan para konsumen. Lalu cara yang kedua yaitu membuat jaringan sendiri. Nah, perusahaan ini membangun platform sosial khusus untuk pelanggan mereka sendiri. Jadi dia membuat sebuah platformnya sendiri untuk mempromosikan perusahaannya. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan pemasaran di Metaverse atau virtual reality. Jadi merek-merek modern mulai merambah dunia virtual untuk memberikan pengalaman interaktif baru. Contohnya seperti Chipotle meluncurkan restoran bernama 90-an di Roblox, di mana pengguna bisa bermain game yang langsung meliputi burrito untuk mendapatkan mata uang $100 yang dapat ditukarkan dengan burrito gratis di dunia nyata. Lalu ada contoh lagi yaitu Wendy's menciptakan Wendyverse di Horizon World Meta, menyediakan lapangan basket virtual bagi para avatar untuk berkompetisi demi mendapatkan kode promo makanan gratis. Nah, lalu kita masuk ke social media marketing atau advertise and challenge. Nah, pemasaran ini melalui media sosial menawarkan peluang besar, namun juga membawa resiko yang signifikan bagi pemasar. Nah, keuntungannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada targeting and personalization. Nah, jadi memungkinkan perusahaan menjangkau audiens yang sangat spesifik berdasarkan data demografis, minat, dan perilaku pengguna. Lalu yang kedua ada interactive and engagement. Nah, jadi konsumen tidak hanya menerima pesan, tetapi bisa berkomentar, menyukai berbagai video konten, dan berpartisipasi langsung dalam percakapan merek. Lalu ada yang ketiga, immediate and timely. Konten dapat dibuat dan disebarkan secara instan untuk merespon tren atau peristiwa terkini. Lalu yang terakhir itu keuntungannya ada cost efektif. Jadi pembuat akun dan penyebar konten organik seringkali gratis atau jauh lebih murah dibandingkan iklan media tradisional secara TV atau media cetak lainnya. Lalu secara tantangannya itu ada lack of control atau kurangnya kendali. Jadi begitu konten dilepaskan ke media sosial, konsumen memegang kendali penuh. Ulasan negatif atau keluhan pelanggan dapat menjadi viral dengan sangat cepat dan merusak reputasi perusahaan. Jadi harus hati-hati. Lalu yang kedua ada measurement difficulties atau kesulitan pengukuran. Meskipun metrik seperti likes, share, dan klik mudah dihitung,
mengukur tingkat ketertarikan emosional yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran konsumen itu masih sangat sulit. Lalu yang ketiga itu ada monetization and clutter atau kebanyakan and monetisasi. Platform dipenuhi oleh jutaan konten setiap harinya, membuat iklan perusahaan rentan terabaikan atau dianggap sebagai gangguan oleh pengguna. Nah biasanya kan kalau kita ngeliat iklan-iklan di TikTok itu kan suka di skip aja kan. Itu bisa jadi tantangan. Selanjutnya ada strategi model ekosistem. Jadi itu cara gimana biar bisnis itu hidup 100%. Yang pertama itu ada SMS and push alerts. Itu integrasi langsung ke pesan notifikasi pengguna yang memanfaatkan SMS, broadcast, dan push notification untuk tingkat keterbukaan atau open rate hingga 90%. Contohnya nih, kita baru aja naruh barang di keranjang kita. Sejam kemudian pasti bakal muncul notifikasi di layar HP kayak, hai, barang impian kamu tinggal sisa 1 slot lagi nih, ayo buruan check out. Nah, itulah yang disebut dengan push alert. Kenapa sampai 98%? Karena sifat psikologis manusia yang refleks pasti bakal langsung buka HP kalau misalnya dapat pesan kayak gitu. Lalu yang kedua ada in-app advertising. Ini merupakan iklan strategis dalam aplikasi populer yang menggunakan format banner, interstitial, dan rewarded video untuk engagement maksimal. Contohnya nih, kalau misalnya kita lagi asik main game, terus pas kita lagi main game, tiba-tiba di game itu menawarkan iklan tonton video 30 detik untuk mendapatkan 5 nyawa atau 5 hati. Nah dari video itu kita tuh bakal mendapatkan rewarded video. Jadi konsumen itu bakal merasa terganggu sama iklannya karena merasa mendapat imbalan langsung dalam aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada mobile versus UX. Ini tuh optimasi konten visual dan teknis yang ringan, memastikan kecepatan akses maksimal di jaringan seluler apapun bagi pelanggan. Contohnya nih, kalau misalnya kita ngeklik sebuah toko online, pasti loadingnya tuh lama banget sampai kayak layarnya putih. Nah akhirnya kita pasti kesel dan tutup websitenya. Nah kalau misalnya dengan mobile versus UX ini, kita tuh memastikan website bisnis kita langsung terbuka dalam waktu kurang dari 2 detik. Bahkan saat konsumen kita sedang berada di daerah yang sinyal HP-nya cuma dapat 2 bar atau 2 kotak. Habis itu ada data driven segment. Ini analisis perilaku pengguna secara real time, memungkinkan targetan iklan yang sinkron antara kebiasaan browsing dan preferensi aplikasi mobile. Contohnya, kalau misalnya kita semalaman lagi cari-cari info tentang sesuatu di Google, anehnya keesokannya pasti kita tuh bakal pas kita buka aplikasi buat cari berita atau sosial media, tiba-tiba pasti muncul iklan diskon tentang barang yang pernah kita cari. Nah itu bukan kebetulan, tapi itu melainkan sistem kita secara cerdas yang membaca data minat kita dan langsung menyajikan iklan di tempat yang menyajikan iklan dengan waktu yang tepat. Habis itu ada keunggulan bisnis. Yang pertama itu ada omni-channel presence, menjangkau target audiens dimanapun mereka berada, mulai dari penetrasi smartphone yang tak tertanding oleh media lain. Contohnya kalau misalnya kita pasang baliho di pinggir jalan raya, orang-orang kan pasti cuma melihat aja, orang-orang pasti cuma kayak ngelewatin biasa aja. Tapi kalau misalnya kita pakai smartphone, bisnis kita tuh pasti ikut kemanapun konsumen pergi. Saat mereka ke kantor, saat mereka kuliah, di dalam kereta, bahkan kalau misalnya mereka berbahan di tempat tidur atau sebelum tidur. Lalu yang kedua ada geo-targeting precision. Ini tuh interaksi berbasis lokal atau location based service untuk mengirimkan promo yang relevan saat pengguna berada di area bisnis. Katakanlah kalau misalnya kita punya toko kopi di dalam mall, kalau misalnya ada seorang pelanggan yang berjalan dalam radius 50 meter di dalam mall tersebut, HP mereka pasti otomatis kirim pesan, lagi gerah ya, yuk mampir ke kopi kita, ada diskon 20% khusus buat kamu yang lewat hari ini. Nah ini tuh pasti bakal memicu kita sebagai konsumen buat langsung belokkan langkah kita ke toko tersebut. Lalu ada 3, direct return on investment impact. Kemampuan merespon secara instan meningkatkan konversi penjualan dan memperkuat loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Contohnya, karena prosesnya serba instan, melihat iklan di HP, klik tombol beli, langsung bayar pakai e-wallet. Jarak antara konsumen itu tertarik sampai transfer uang itu cuma hitungan menit doang. Nah, kecepatan transaksi inilah yang membuat modal kita keluarkan untuk iklan langsung berputar kembali menjadi keuntungan atau yang bisa disebut dengan return on investment dengan cepat. Ya, sebentar. Nah, saya review. Ada pertanyaan mengenai tema kali ini? Silakan.
Kalau tidak ada, nah tadi sudah dibahas kelompok mengenai direct marketing. Nah, saya yakin dan percaya paling tidak kita pernah menggunakan atau satu kali mencoba untuk melakukan direct marketing. Ketika kita yang mudah, ketika kita membuka TikTok saja, kita mengklik suatu barang yang kita ingini, kita sudah terlibat dalam direct marketing. Direct marketing ini hadir dikarenakan adanya kemajuan teknologi informasi, di mana kita tahu pada era COVID-19, nah terjadi pembatasan secara sosial, sehingga direct marketing ini menjadi salah satu upaya secara primadona yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan suatu produk, barang ataupun jasa. Nah, dalam direct marketing ini tentu memiliki nilai manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasaran secara tradisional. Kira-kira apa nih manfaat pemasaran yang dilakukan secara direct marketing? Seperti pemanfaatan teknologi informasi bisa dalam bentuk online maupun dalam bentuk offline. Nah, ada yang mau ngasih pendapat manfaatnya apa sih dalam melakukan pemasaran direct marketing dibandingkan pemasaran secara tradisional seperti misalnya membuka toko, gerai, lalu showroom, di mana kita akan terbatas oleh, nah kalau showroom kan jam 8 misalnya sampai dengan jam 17.00. Nah, kalau direct marketing kan nggak ada ini ya. Berarti apa nih manfaatnya? Oke, pertama manfaatnya direct marketing dari sisi waktu. Nah, direct marketing bisa memberikan pelayanan kepada konsumen 1 kali 24 jam. Nah, sehingga memiliki keunggulan dalam hal apa? Menjangkau konsumen yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang terbatas dengan jam operasionalnya, misalnya 1 kali 24 jam 8 sampai jam 5 sore. Sedangkan direct marketing bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Nah, lalu apa lagi dari sisi waktu? Oke, dari sisi pertama bisa lebih efektif. Seperti apa? Anda tinggal duduk manis di rumah, mohon maaf, Anda sambil sakit perut, nah, lagi nongkrong di WC, nah, mau sambil ngeden, nah, Anda bisa buka handphone yang Anda miliki, Anda bisa melakukan direct marketing terhadap pemesanan dari suatu produk yang Anda inginkan. Nanti Anda tinggal pilih sistem pembayarannya apa. Kalau lagi bokeh ya pakai paylater, kalau ada duit bisa COD atau virtual account atau menggunakan rekening bersama dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Nah, inilah lebih efektif. Nah, lalu apa lagi manfaat dari direct marketing yang ditawarkan lebih baik dibandingkan pemasaran secara tradisional? Ya? Oke, tidak terbatas. Bisa lebih efisien, betul. Dalam hal misalnya kalian tidak perlu datang ke suatu toko, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk uang parkir dan lain sebagainya. Hanya di rumah atau di kondisi dimanapun berada, kita sudah bisa melakukan bentuk direct marketing. Nah, apalagi kira-kira nih manfaat dari direct marketing? Selain waktu, efektif, lebih efektif, efisien. Apalagi nih? Ya, ada yang mau ngasih komentar? Silakan. Dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti misalnya kalian bertanya suatu produk, nah atau komplain dari suatu produk, tidak perlu datang ke lokasi atau tempat di mana perusahaan itu membuka toko, gerai, showroom dan lain sebagainya. Nah, cukup dengan membuka web yang dimiliki perusahaan, nah kita bisa melakukan upaya dalam bertanya terhadap produk atau komplain terhadap produk dan lain sebagainya. Nah, inilah manfaat dari direct marketing. Nah, penerapan dari direct marketing itu ada bentuknya. Apa saja bentuknya? Pertama, telemarketing. Nah,
Seperti apa sih ini telemarketing? Ada yang mau ngasih komentar telemarketing? Oke, ditelepon misalnya, selamat siang kepada Ibu Ani Wijaya, kami dari BCA Sentral Asia menawarkan produk asuransi kesehatan kepada Ibu. Nah, dengan biaya yang sangat terjangkau sekali Bu, biaya sebulannya hanya 250.000 dengan manfaat antara lain. Nah, inilah telemarketing, menawarkan suatu produk secara direct marketing dengan telepon. Nah, kalau dengan email, bagaimana nih dengan email? Bentuknya seperti apa? Ada yang mau cerita? Email? Oke, dengan kirim email yang dimiliki baik email pribadi misalnya atau email perusahaan yang diberikan. Nah, bisa mengenai berbagai tawaran produk seperti asuransi, lalu produk kesehatan, bisa mengenai produk pelatihan atau seminar dan lain sebagainya. Kalau streaming atau live seperti apa? Ya, seperti yang kita lihat di TikTok, streaming atau live yang berlangsung, di mana biasanya selama streaming berlangsung ada penawaran-penawaran promo yang diberikan, misalnya gratis ongkos kirim, lalu kalau klik sekarang bisa potongan 10%, 15%, atau bisa potongan kupon dari TikTok, misalnya 10.000 dan lain sebagainya. Nah, kalau SMS, ya lewat melalui pesan singkat yang disampaikan. Misalnya, selamat siang, kami dari Burger King ingin menawarkan produk promo sebesar 50.000. Pada saat Anda membeli berbagai macam menu dari produk King, maka bawalah atau tunjukkanlah SMS ini. Maka mendapatkan potongan harga sebesar 25.000. Nah, ini contoh dalam bentuk SMS. Lalu dalam bentuk video blogger, seperti apa nih video blogger? Oke, video yang berisi misalnya endorse atau secara pribadi mengulas mengenai suatu bentuk direct marketing, misalnya mengenai makanan. Yang pernah tuh masih ingat yang diprotes pada saat makanannya apa nih, udah dingin, udah nggak enak, udah nggak aman, lalu ditambah lagi tempatnya kotor gak dibersihin. Nah, ini video blogger mengulas mengenai pemasaran yang dilakukan oleh produsen terhadap suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, ini dalam bentuk blogger. Nah, ada dalam bentuk influencer. Nah, seperti apa nih influencer? Ya, yaitu bentuk pemasaran yang dimana pemasaran itu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain secara pendekatan persuasif untuk apa? Membeli, mencoba dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan sehingga terpengaruhi dalam perilaku konsumennya terhadap apa? Keputusan pembelian. Nah, selanjutnya menggunakan ambasador. Apa tuh ambasador? Iya, menggunakan bisa bintang iklan, aktor, artis, dan lain sebagainya yang memiliki pengaruh yang dinilai cukup besar untuk mempengaruhi terhadap produk yang akan dipromosikan. Nah, entah itu barang ataupun jasa. Ada mesin pencarian, apa nih yang sering kita gunakan? Ya, seperti Google, tinggal masukkan kata kunci mengenai suatu produk, nanti keluar ulasannya di bawahnya pencarian 1 sampai dengan misalnya 10. Nah, ini contoh dari mesin pencarian.
Nah, selanjutnya ada media sosial. Apa di media sosial? Banyak sekali jenisnya. Ada Facebook, ada Instagram, ada X, ada dalam bentuk Vincent, dan lain sebagainya. Nah, berarti apa nih? Ya, berarti pemanfaatan media sosial yang dibentuk oleh perusahaan atau organisasi, seperti misalnya dalam konsep menggunakan fans atau konsumen fanatik atau konsumen mania atau fans mania, yang tujuannya apa? Untuk menarik pelanggan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya seperti Avanza pernah membuat suatu Facebook yang berisi mengenai konten terhadap klub Avanza Mania. Nah, tujuannya apa? Untuk menarik konsumen yang jauh lebih besar agar nantinya ada konsumen di Indonesia yang membeli atau memutuskan mencoba membeli produk otomotif berupa Avanza. Nah, apalagi nih contoh yang lain dalam bentuk media sosial? Ada yang masih pendapat? Silakan. Dalam bentuk media sosial, entah itu FB, IG, X, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, coba yang paling gondrong, nah itu gondrong, lihat rambutnya di belah tengah, pakai kacamata. Nah, namanya siapa? Nama dia? Oscar ya. Menurut Oscar apa nih? Bentuk daripada penggunaan direct marketing dengan media sosial, entah itu menggunakan Instagram atau Facebook atau itu Twitter dan lain sebagainya. Kalau chat langsung itu dalam bentuk WhatsApp, biasanya kan ada tuh setelah iklan, perusahaan kalau tertarik di bawahnya menyediakan menu yang dapat diklik terhadap nomor WhatsApp, yang tujuannya nanti calon daripada customer bisa bertanya berbagai hal tentang produk yang dihasilkan. Nah, kalau media sosial apa tuh? Ayo, generasi Z pasti lebih apa? Lebih terbiasa menggunakan teknologi informasi. Sekarang usah yang pikir yang ribet-ribet ya, gampang-gampang aja sederhana. Ya, bisa mengenai misalnya yaitu postingan terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, kita bisa nanti tampilkan misalnya menggunakan Facebook. Nanti kalau ada yang tertarik terhadap postingan produk yang kita hasilkan, kita bisa cantumkan alamat, WA, email, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada dalam bentuk web. Nah, seperti apa nih bentuk web? Nah, coba bisa kasih komentar nih, seperti apa sih bentuk web dalam direct marketing, pemasaran langsung. Contoh web apa tuh? Trisakti punya web, Honda pasti udah punya web, Acer ada, lalu Sony ada, Toshiba ada, Toyota ada. Berarti apa tuh web? Nah, kalau Trisakti apa tuh? www.sm ya, .ac.id. Nah, berarti apa tuh web? Kira-kira nih, namanya siapa? Oh, menurut Vincent apa tuh web? Oke, jadi web itu apa? Situs yang dimiliki oleh perusahaan atau diciptakan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Salah satunya
tujuannya adalah dalam direct marketing. Untuk apa? Memasarkan suatu produk, menjangkau konsumen yang jauh lebih luas, lalu bisa meningkatkan nilai penjualan, mendorong volume keuntungan perusahaan, lalu meningkatkan frekuensi dalam hal promosi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin menggunakan direct marketing, apa nih yang perlu kita perhatikan supaya pemasaran menggunakan direct marketing itu bisa tepat kepada sasaran dengan apa? Dengan target marketnya, atau boleh dikatakan target customer. Nah, apa yang harus kita perhatikan nih kalau kita ingin menggunakan media sosial atau direct marketing untuk melakukan pemasaran? Nah, yaitu apa? Jangan lupa kalau kita memasarkan produk, kontennya harus apa? Nah, tidak mungkin kontennya setiap hari sama itu aja, atau 3L lagi. Nah, kan bosan. Berarti apa? Harus diperbarui, ditingkatkan terhadap konten-konten iklan, misalnya dalam bentuk gambar atau postingan, itu harus diperbarui paling tidak apa? Seminggu 2 kali lah, atau seminggu sekali untuk memperbarui isi daripada konten iklan yang kita lakukan, baik itu di Facebook misalnya, di X atau di Instagram dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Kita harus munculkan konten tersebut, jangan sebulan sekali, 2 bulan sekali, orang akan malas. Ini niat atau enggak sih dalam melakukan marketing? Produknya cuma diperbarui cuma 3 bulan sekali, isi iklannya atau bentuk postingannya 3 bulan sekali. Nah, oleh sebab itu dalam melakukan upaya direct marketing, nah harus dilakukan dengan komitmen. Misalnya contoh, jangan sebulan sekali, seminggu paling tidak sekali. Nah, untuk melakukan iklan dalam konten postingan yang kita lakukan misalnya di Facebook. Nah, apalagi kira-kira harus responsif. Nah, dalam melakukan iklan di direct marketing kita harus responsif dan memberikan respon atau tanggapan yang baik. Misalnya ada konsumen yang hanya membeli produk 3, misalnya sedikit, jangan diomelin, beli 3 aja banyak, nanya aja, duitnya sedikit aja, belagu banget dulu. Nah, jangan memberikan kesan yang negatif di direct marketing, tapi berikan kesan yang positif. Terima kasih Bu atas pembelian produk ini. Di lain waktu Ibu mungkin bisa membeli produk kami dalam jumlah yang lebih baik lagi. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jika ada kritik dan saran, bisa langsung sampaikan kepada kami ya Bu. Ini nomor WA yang bisa dihubungi. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Kalau kita ingin menggunakan direct marketing, apa yang perlu kita perhatikan di direct marketing? Nah, sebelahnya Oscar, siapa nih? Namanya sebelah kanan. Apa sama? Oscar bukan? Nah, apa namanya? Siapa? Robert. Oh, Sofian. Nah, menurut Sofian, apa nih yang harus diperhatikan dalam hal melakukan pemasaran direct marketing? Apa nih? Menentukan ini Pak, konten yang mau dibuat. Oke, tentukan isi daripada konten yang dibuat. Jangan lupa, namanya kita menggunakan direct marketing, postingan kita jangan pelit. Nah, dari awal berdiri sampai sekarang udah 2 tahun, postingannya cuma 2, 3. Nah, orang juga males, ini ada dagang atau enggak sih? Nah, oleh sebab itu perbanyak isi daripada konten tersebut. Nah, ini dia. Dalam bentuk berbagai tampilan, jangan hanya misalnya postingan iklan saja dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk ulasan dan lain sebagainya. Nah, apalagi? Ya? Oh, betul. Jangan lupa adanya tren. Apa tren-tren yang berkembang yang bisa diangkat nih? Betul, sebagai bentuk konten kreator yang kita sajikan dengan menggunakan tampilan iklan direct marketing. Nah, apa tren yang berkembang sekarang ini? Nah, ini bisa menjadi sebuah masukan terhadap pemasaran yang dilakukan dalam direct marketing.
Nah, apalagi namanya direct marketing, perhatikan apa? Privasi. Nah, jangan privasi daripada konsumen kita buka. Nah, ini akan bisa menjatuhkan dari orang atau yang melakukan terhadap direct marketing. Kita harus menjaga kerahasiaan dari privasi customer. Nah, apalagi dalam direct marketing. Nah, perbanyak lagi kalau kita buka web tampilan menu. Nah, tampilan menunya harus kita perbanyak supaya memberikan daya tarik kepada konsumen. Jangan tampilan menunya dari awal usaha sampai sekarang cuma 3, pemesanan, nah, lalu pembatalan, lalu masukkan testimoninya, cuma 3 doang misalnya. Ya, lama-lama konsumen akan bosan. Nah, oleh sebab itu perbanyak tampilan menunya supaya memberikan daya tarik. Nah, apalagi kalau dalam direct marketing, kalau kita punya web apa? Perhatikan sistem keamanannya, bagaimana sistem keamanannya kita miliki. Jangan sampai misalnya kita punya Facebook atau punya Twitter atau punya Instagram, itu bisa diambil alih oleh orang lain. Nah, kita harus pertahankan bagaimana. Oleh sebab itu perlu untuk memperhatikan sistem keamanan. Nah, apalagi nih, jangan lupa kalau kita suatu saat punya webnya sudah baik, nah, lalu berkembang. Nah, jangan lupa punya gudang data. Bagaimana gudang datanya? Tempat penyimpanan data. Nah, ini harus kita pikirkan supaya nantinya bisa menyimpan berbagai informasi yang penting. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, apa tantangannya nih? Nah, tantangan dalam menggunakan direct marketing. Oke, saya lupa satu lagi, apa lagi nih? Jangan lupa kita buat suatu nilai dari direct marketing supaya lebih menarik agar apa? Masuk di dalam pencarian urutan pertama. Kalau urutan pertama itu biasanya konsumen lebih tertarik dibandingkan menggunakan direct marketing. Kalau di mesin pencarian di urutan ke-10, ke-15, 20. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya tantangannya apa nih kira-kira dalam direct marketing? Tantangannya, nah coba nih, namanya siapa? Menurut Eva, apa tantangannya kita melakukan pemasaran dalam bentuk direct marketing? Oke, sulit untuk bisa menarik perhatian seseorang, apalagi iklannya banyak. Lagi enak-enak nonton drama Korea, tiba-tiba hari menyamar orang kaya jadi orang miskin CEO, lagi enak-enaknya tiba-tiba iklan, pasti dikasih apaan sih? Nah, ini dia tantangannya. Nah, jika konten daripada iklan tidak bisa dalam detik-detik pertama menarik kepada konsumen, biasanya konsumen dengan cepat melakukan apa nih? Skip. Nah, ini dia. Nah, apa tantangan kedua nih? Nah, kira-kira nih. Nah, yang paling belakang namanya siapa nih? Biar saya kenal juga. Dr. Erwin, apa tantangan menggunakan pemasaran direct marketing? Kadang ada konsumen yang iseng pakai direct marketing itu untuk ibarat main-main gitu, Mbak. Oke, yaitu terkadang menghadapi berbagai sifat dan karakteristik konsumen dengan beraneka ragam. Kita harus bisa memberikan respon yang baik. Contoh, ada yang cuma usilnya apa? Nanya, wah mahal banget keluaran, bisa sampai 35.000, di sebelah cuma 25.000. Nah, ini dia. Bagaimana respon kita terhadap jenis customer seperti tersebut. Nah, ini tantangannya. Nah, tantangan berikutnya apa? Kira-kira nih, dalam direct marketing. Jangan lupa namanya direct marketing itu apa? Pasti ada berbagai tindak kejahatan. Seperti apa? Hati-hati dalam direct marketing, bisa penipuan. Nah, tiba-tiba nomor WA kita yang kita gunakan diambil oleh orang lain. Lalu apa lagi? Penipuan atau cybercrime dalam direct marketing. Selain penipuan, bisa penggelapan, bisa pembajakan, nah apalagi nih dalam direct marketing? Ya, plagiat,
pencurian kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Sekarang ini lebih canggih. Kalau dulu mama lagi sibuk, tolong dong kirimin 50.000. Nah, segera. Nah, atau kalau zaman dulu masih sederhana, telepon adanya kecelakaan di rumah sakit. Nah, ini nangis di rumah sakit ini, segera kirim ke nomor rekening sekian. Nah, sekarang lebih canggih. Lebih canggihnya apa? Penipuan dalam mengambil alih dari saldo yang dimiliki rekening seseorang. Misalnya nomor yang tidak diketahui, ada PDF yang diklik tawaran produk, ternyata pada saat diklik, nah rekening kita sudah kosong. Nah, ini pernah terjadi dan viral di berita SCTV, Metro TV, dan Indosiar. Nah, ini dia. Nah, apalagi tantangannya? Jangan lupa, terkadang tantangan dalam privasi seperti pernah terjadi di Indonesia, masih ingat? Nah, sempat viral di berbagai stasiun televisi, 2.300 data nasabah di bank itu pernah mengalami kebocoran. Nah, ini pernah terjadi. Yaitu berarti tantangannya terhadap privasi dalam melakukan direct marketing. Nah, apalagi tantangannya? Kira-kira selain privasi, tingkat keamanan, lalu berbagai tindak kejahatan dalam bentuk direct marketing seperti cyber theft, lalu menanggapi berbagai konsumen dengan berbagai karakteristik. Nah, lalu apa lagi tantangannya? Kira-kira dalam direct marketing ya? Kalau misalnya Ya. nggak perlu terlalu agresif itu, maksudnya kayak jangan terlalu spam. Misalnya kita pakai SMS tadi, nah kita tuh jangan terlalu kirim sering-sering, jangan terlalu sering kirim SMS. Jadi nanti kayak misalnya Burger King nih hari ini ngechat, oh kak ada promo nih, beli burger gratis minum dia 3 gitu. Hari ini kita ngechat, terus besok kita ngechat lagi. Nanti kalau misalnya kita terlalu sering kirim, kemudian malah si calon customer kita itu malas sama kita, nanti kita di blok ya. Jadi kalau mau jangan terlalu agresif. Oke, berarti kehati-hatian dalam penggunaan direct marketing. Nah, seperti bagaimana melakukan respon, balas pesan, dan lain sebagainya. Nah, seperti memperhatikan apakah pesan yang disampaikan itu misalnya pada saat malam hari jam 12, apakah dinilai baik atau tidak. Nah, oleh sebab itu tantangannya adalah kehati-hatian dalam pemanfaatan dan penggunaan direct marketing seperti memperhatikan tadi mengenai nilai waktu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan sebelum saya serahkan kelompok? Kira-kira? Nah, sebelahnya siapa nih? Nah, ini Oscar belum lagi. Sebelahnya siapa? Robert. Ya, Robert. Nah, ada pertanyaan, Fer? Ya. Enggak. Ini ada? Oke, kalau tidak ada, ya lanjut, silakan. Lalu selanjutnya strategi omnichannel terintegrasi itu membangun seamless experience dengan mengintegrasikan seluruh touchpoint pelanggan. Yang pertama itu ada seamless experience, jadi mengintegrasikan toko fisik atau in-store platform online dan perangkat mobil sehingga pelanggan merasakan pengalaman belanja yang mulus tanpa hambatan di setiap kanal. Contohnya kalau misalnya seorang pelanggan sedang melihat baju di aplikasi HP kita saat jam makan siang. Nah dia itu masukkan ke keranjang belanja, tapi kan pasti nggak bakal langsung di check out. Sore harinya kalau misalnya dia pulang kerja, habis dia mampir ke toko fisik kita, terus cukup menunjukkan QR code di aplikasi yang kasih untuk mengambil dan langsung mencoba baju tersebut. Jadi prosesnya ngalir begitu aja tanpa ada hambatan. Oke, contohnya apa nih? Seperti yang Anda gunakan Shopee. Nah, ada saat itu Anda bisa mencari berbagai katalog produk. Nah, tinggal di atasnya kan ada mesin pencariannya tuh, gambarnya adalah kaca pembesar. Nah, tinggal masukkan apa yang Anda ingin cari, maka akan tampil berbagai produk. Bahkan bisa sifatnya mobile, yaitu apa? Terkait dengan handphone yang Anda bisa miliki, tinggal klik aplikasi store-nya,
maka Anda bisa memanfaatkan direct marketing. Nah, ini seperti dalam bentuk Shopee. Nah, selain itu apa? Seperti Shopee menyediakan online juga, seperti 666 pada jam 10 siang. Nah, di live streaming. Nah, nantinya Anda bisa merasakan pengalaman yang baru seperti apa? Ada diskon di sana, potongan harga, kupon, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kalau yang kedua ada delta, jadi konsumen itu nggak lagi melihat perbedaan antara belanja di aplikasi atau di galeri fisik. Jadi semua informasi produk, harga, dan stok itu sinkron secara real time di seluruh platform. Contohnya kalau misalnya kita bela-belain belanja ke toko offline-nya, karena di website-nya tuh ada tulisannya stok tersedia, tapi pas sampai di toko kasirnya bilang maaf ya kak, stoknya udah habis, padahal tadi itu di website jelas-jelas masih ada. Nah, kejadian itu menyebabkan kejadian ini tuh pasti sangat bikin kita kesel banget kan. Jadi itu nggak akan terjadi kalau misalnya kita mengintegrasikan omnichannel. Kalau misalnya emang udah tinggal satu barang dibeli oleh jualan dari toko fisik, maka di detik itu juga stok di website akan berkurang satu. Jadi kesinkron secara real time. Nah, dalam hal ini ingat, terkadang konsumen suka marah-marah, habis marah-marah di posting. Seperti contoh, kalau kita melakukan pemasaran secara tradisional seperti Indomaret dan Alfamart, kelemahannya apa? Terkadang tidak update. Dilihat, dirap, oh sebelah 12.000. Kenapa pada saat bayar 15.000, Bu? Kok ini 15.000 padahal 12.000? Ibu mau nipu ya? Mau untung ya? Jangan begitu, Bu. Kalau cari dagang yang halal, Bu. Nah, terkadang ribut sama konsumen dikarenakan kenapa? Ini dia tidak lagi real time. Nah, inilah keunggulan direct marketing, bisa real terhadap pembaruan misalnya dari harga. Kelemahan daripada pemasaran langsung, pemasaran dengan tradisional terkadang tidak update seperti di Indomaret, Alfamart. Ibu jangan nipu dong, saya viralin ya. Nah, saya viralin, nah ini yang terjadi. Oke, lanjut. Yang ketiga ada konsistensi layanan, memastikan pelanggan mendapatkan layanan yang konsisten di mana mereka berinteraksi dengan brand, baik melalui website, aplikasi mobile, maupun toko fisik, sehingga kepercayaan dan loyalitas itu terjaga. Contohnya kalau misalnya kita punya ada toko punya kebijakan garansi tukar ukuran 3 hari di toko fisik, maka pelanggan yang membeli lewat TikTok Shop atau Shopee juga harus bisa menikmati kemudahan klaim garansi tersebut. Bahkan mereka tuh bisa mendapatkan langsung dengan datang ke toko terdekat. Oke, sebentar saya tambahkan sedikit. Nah, kalau ini sudah baik, berarti apa nih? Biasanya, nah, perusahaan ataupun pengusaha yang melakukan iklan di direct marketing, dia mendapatkan rating yang cukup baik di TikTok, misalnya rating urutan pertama, sehingga pada saat live algoritmanya dia akan muncul pertama kali. Nah, untuk itulah penting terhadap konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik. Nah, oke, lanjut. Jadi itu ada menciptakan strategi omnichannel integrasi, transformasi retail modern yang menghapus batas antara dunia fisik dan digital. Jadi ini tuh bentuk transformasi retail modern yang kohesif atau nyatu, di mana kita tuh nggak lagi memperlakukan toko online dan toko offline sebagai dua kompetitor yang saling berebut pelanggan, melainkan itu adalah suatu kesatuan ekosistem. Tujuan utamanya untuk memberikan layanan yang konsisten dan personal kepada setiap pelanggan buat tingkatnya 2 metrik penting bisnis. Yang pertama adalah loyalitas pelanggan, lalu yang kedua ada customer lifetime value atau meningkatkan total nilai belanja yang dihabiskan pelanggan di bisnis selama sepanjang hidup mereka. Habis itu ini ada omnichannel integration, jadi ini ada study case-nya. Jadi di sini ada Uniqlo Indonesia, mereka itu mengintegrasikan aset fisik dan digital mereka lewat 3 teknologi utama, yaitu ada app to store integration. Jadi pelanggan itu bisa ngecek ketersediaannya dari rumah lewat website secara real time sebelum mereka datang ke toko fisiknya. Habis itu ada buy online pick up in store. Jadi pesan produk favoritnya di ponsel bisa pas di rumah dan kita tuh